Pada pembahasan yang telah lalu, kita telah membahas tentang tafsir surat Al-Ahzab, yang mana surat ini menceritakan balasan bagi Abu Lahab dan istrinya yang telah memusuhi dan menghalang-halangi Nabi untuk berdakwah. Mereka dibalas dengan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Melanjutkan pembahasan yang telah lalu, kita akan membahas tentang tafsir surat An-Nasr. Tahu gak kalian kenapa surat ini dinamakan dengan surat An-Nasr? Terus, surat ini menjelaskan tentang apa? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari surat ini? Sebelum membahas tafsir surat ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan lantunan surat An-Nasr ini yang dilantunkan oleh Syekh Ahmad As-Salabi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Surat ini dinamakan dengan An-Nasr sebab surat ini dibuka dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath, yakni kemenangan besar dan pertolongan kuat yang dinamakan dengan Fathul Futuh, yaitu penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah. Surat ini juga dinamakan dengan surat At-Taudi. Kandungan surat Madinah ini disepakati mengisyaratkan kepada pembebasan Mekah. Nabi akan menabatkan kemenangan atas orang-orang musyrik, Islam akan bertebaran di daerah Jazirah Arab, hancurnya kezoliman orang musyrik dan penyembah berhala, kabar ajal Nabi sudah dekat, dan Allah memerintahkan kepadanya untuk bertasbih, memuji, dan meminta ampunan kepada Tuhannya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan sebab turun surat ini dari Ibnu Abbas. Ia berkata, adalah Umar bin Khattab termasuk kepada para pahlawan perang Badar, maka seakan-akan sebagian mereka ada pada dirinya. Lalu pada suatu hari dia memanggil mereka dan mengizinkanku untuk masuk bersama mereka. Ibnu Abbas berkata, pada saat itu aku tidak mengira bahwa dia memanggilku untuk bergabung dengan mereka kecuali untuk memperhatikan mereka. Lalu Umar bertanya, apa pendapat kalian mengenai firman Allah Azza wa Jalla apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? Sebagian mereka menjawab, kami diperintahkan untuk memuji dan meminta ampunan kepada Allah apabila telah datang pertolongan dan kemenangan kepada kita. Dan sebagian mereka diam tidak berkata sesuatu apapun. Lalu ia bertanya kepadaku, apakah pendapatmu sama wahai Ibnu Abbas? Aku menjawab, tidak. Lalu ia bertanya, apa pendapatmu? Aku menjawab, Allah memberitahu bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, hal itu tanda ajalmu Rasulullah sudah dekat. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya dia Allah memberi penerima taubat. Lalu Umar berkata, aku tidak mengetahui tafsir surat An-Nasr ini, melainkan apa yang kamu katakan. Idza jaa nasrullahi wal fath, maknanya adalah apabila telah datang pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh Rasulullah dan penaklukan kota Makkah. Dan ayat ini juga menjadi isyarat ajal Rasulullah sudah dekat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maknanya adalah Rasulullah melihat orang-orang masuk Islam secara berkelompok. Yang pada waktu dahulu, orang-orang yang masuk Islam sendiri-sendiri dengan secara sembunyi-sembunyi. Berbagai utusan datang kepada Rasulullah di Madinah dari segala penjuru. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maknanya adalah setelah mendapatkan kemenangan, Rasulullah diperintahkan untuk mensyukuri kenikmatan tersebut dengan cara mensucikan Allah, memujinya, dan memohon ampunan kepadanya.
Dengan surat ini, Allah mengajarkan kita ketika mendapatkan suatu kemenangan, baik untuk diri kita sendiri atau untuk agama kita, kalau berhasil apa yang kita inginkan, kalau telah hilang kesusahan kita, kalau datang kesenangan, janganlah kita lalai beribadah kepada Tuhan yang telah mengabulkan keinginan, menghilangkan kesusahan, dan memberikan kesenangan dengan cara selalu bersyukur dan memujinya. Dan jangan pula kita lupa meminta ampun atas kesalahan, atas dosa yang telah kita lakukan.